Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nibras, Bu Rani, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dianovita dan rekan saya Silvi Agusviani Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai konsep PABU, teori regulasi, serta perkembangan standar akuntansi internasional. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles. PABU atau GAAP didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Prinsip ini pada dasarnya akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Skinner menyatakan bahwa metode akuntansi harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama dapat diterapkan pada berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan. Kedua, mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman dari komunitas akuntansi profesional atau badan otoritatif lainnya, semacam Komisi Pasar Modal di Amerika Serikat atau The Securities and Exchange Commission. Yang ketiga, mendapat dukungan dari berbagai pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. Pembahasan selanjutnya mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu, dan berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi tentang masalah yang dihadapi. Kedua, diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasari atau cara-cara memecahkan masalah. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori, diajukan suatu solusi. Dalam kaitannya dengan subjek standar, ED membagi standar ke dalam 4 tipe utama. Yang pertama, tipe 1, menyatakan bahwa akuntansi harus memberitahukan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi yang dianut. Kedua, yaitu tipe 2, membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Yang ketiga, yaitu tipe 3, menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan atau judgement pemakai. Yang keempat, yaitu tipe 4, menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan yaitu: yang pertama, memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Kedua, memberikan pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Ketiga, memberikan data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang terakhir, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Pemakai laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi pemakai langsung dan pemakai tidak langsung. Pemakai langsung terdiri atas pemilik perusahaan, kreditor dan supplier, manajemen, kantor perpajakan, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Sedangkan pemakai tidak langsung terdiri atas analis dan konsultan keuangan, pasar modal, pengacara, badan pembuat peraturan atau undang-undang,
agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, dan departemen pemerintah. Terdapat beberapa tahapan dalam perumusan standar akuntansi. Tahapan yang pertama, issue identification. Isu muncul dari sumber FASAC, EITF, pertemuan wakil FASB, surat dari berbagai pihak, pertanyaan teknis dari penyusunan laporan keuangan auditor dan lainnya, media massa, dan aktivitas internasional. Tahapan kedua, agenda decision. Pada tahap ini, staf menyiapkan agenda decision package sebagai bahan diskusi. Tahapan ketiga, development of agenda project. Pada tahap ini, terdapat pembuatan memorandum diskusi, sumber informasi memorandum penyatuan resmi standar akuntansi, praktik berjalan, dan isu terkait serta literatur yang relevan. Tahapan keempat, practical consideration. Pada tahap ini secara terus-menerus mengantisipasi penerapan standar. Masukan diperoleh melalui komentar lewat surat atau hasil public hearing. Tahapan kelima, post-issuance effort. Pada tahap ini, memonitoring terhadap konsekuensi dari standar. Selanjutnya, bahasan mengenai pendekatan dalam penentuan standar. Landasan mengenai mekanisme pasar yang gagal menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan, terutama informasi yang seimbang atau adil dan efisien, mengakibatkan standar akuntansi diperlukan untuk mengatur jenis informasi yang diperlukan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dua pendekatan dalam penentuan standar ini yaitu, yang pertama, pendekatan pasar bebas. Pendekatan ini dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa lain. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Standar akuntansi akan menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa saja yang akan menerima informasi tersebut. Yang kedua, ada pendekatan regulasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar terjadi karena pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen, yang mana hipotesis investor naik, fiksasi fungsional, angka-angka yang menyesatkan keragaman prosedur, dan kurangnya objektivitas. Selanjutnya yaitu teori regulasi. Bentuk dari teori regulasi. Regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Terdapat dua kategori teori regulasi, yaitu kepentingan publik dan kepentingan kelompok. Teori regulasi masih dalam tahap pengembangan. Kemudian, siapa yang harus mengatur? Dikarenakan terdapat dua perbedaan argumen antara argumen yang mendukung regulasi sektor swasta dan argumen yang mendukung regulasi sektor publik, maka diajukan model regulasi yang berbeda. Mereka mengidentifikasi tiga kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat. Atas dasar tiga pihak tersebut, 4 model regulasi diajukan, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiatisme. Kemudian, bahasan tentang overload standar akuntansi. Faktor penyebab timbulnya overload standar akuntansi antara lain, yang pertama, akuntansi mengeluarkan banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan karena terlalu banyak pertanyaan yang ia hadapi tentang yang perlu dan tidak perlu diungkapkan. Yang kedua, alasan melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional pemerintah. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan perincian standar.
Kemudian, pengaruh overload standar akuntansi. Yang pertama, akuntan kehilangan pandangan terhadap pekerjaan realnya karena memerlukan data yang banyak dalam menyesuaikan dengan standar yang ada. 2. Pemakai laporan keuangan bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan sesuai standar yang berlaku. Dan ketiga, manajer mungkin juga mengalami masalah berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang ada. Kemudian, solusi terhadap masalah overload standar akuntansi. Komite khusus yang dibentuk AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan yang berkaitan dengan overload standar seperti 1. Tidak ada perubahan. Yang kedua, konsep GAAP dibagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk perusahaan besar dan kecil. 3. Perubahan GAAP untuk penerapan yang sederhana. 4. Menentukan pengungkapan yang berbeda dan pengukuran yang berbeda. 5. Melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan info keuangan. Dan yang keenam, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan standar akuntansi internasional. Yang pertama, due process. IASB dalam pengembangan standar akuntansi internasional dilakukan dengan menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Kemudian tahapannya yaitu yang pertama, agenda decision, yang kedua, staff work on issues, board debates, take preliminary views, yang ketiga, preliminary views discussion paper, exposed for comment, yang keempat, staff analysis responses, board deliberates the issues, kemudian yang kelima, exposure draft atau draft standard issued for discussion, yang keenam, staff analysis, board deliberates, dan yang ketujuh, IFRS issued. Kemudian untuk yang kedua, ada discussion paper. Staff menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mengembangkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Yang ketiga, exposure draft. Staff memproses dan menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper. Staff memulai menguji kembali semua isu dalam discussion paper dan menanyakan pada board untuk mengonfirmasi preliminary views atau menyarankan untuk merubah views. Satu exposure draft harus mendapatkan persetujuan 9 dari 15 anggota untuk diterbitkan. Dan yang terakhir, standar akuntansi baru. Staff dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft. Setelah lewat perdebatan yang mendalam, maka diterbitkan standar yang baru. Standar yang baru juga menyatakan tanggal efektifnya.